Gue paksain merem di situ, terus nggak bisa, gue kayak masih kepikiran, ngerti nggak, kayak masih terbayang-bayang. Terus gue melek lagi, itu tuh kayak makin deket. Di mana di ruang tamu itu ada kursi goyang. Bahkan pun waktu itu nyokap gue lagi sendiri di rumah gitu, terus dan baunya tuh sama, kentutnya baunya kayak gitu-gitu terus. Gitu-gitu terus. Selamat datang teman-teman di malam Jumat Arkes. Ini ada yang baru nih kan. Ada yang baru dari Arnold. Ada yang baru dari Arnold di podcast ya. Jadi karena emang ini juga seperti judulnya ya, Malam Jumat Arkes. Yang memang di-up-nya setiap malam Jumat. Hanya di akhir bulan. Iya. Ini program baru kita, konten baru kita. Ya yang akan bertemakan horor. Dimana di kalangan masyarakat Indonesia itu banyak sekali cerita mistis. Iya benar-benar banyak banget cerita. Dan emang banyak diminati juga sih. Entah kenapa ya, gue juga suka. Karena misteri. Iya benar. Orang tuh penasaran banget. Iya, kayak hal-hal di dunia lain gitu, kayak entah kenapa orang-orang pada kepo aja gitu. Padahal gue yakin juga mereka sebenarnya nggak yang kepo-kepo. Karena misteri itu sebagai tanda tanya ya, kayak iya. Sih ini tuh bener kepastiannya belum kayak, jadi kayak masih 50-50 ada yang percaya, gitu. Ada yang nggak percaya. Kayak gitu. Apakah kalian percaya? Asik nasi banget tuh. Oke. Kita mau serem-sereman nih ya. Kita mau kita mau cerita-cerita dikit. Kita pokoknya karena ini masih konten baru-baru nih ya. Kita pengen sharing aja dulu. Kita mau sharing. Diawali oleh kita. Iya, makanya diawali oleh kita nih. Kita pengen sharing pengalaman-pengalaman horor apa yang kira-kira menurut yang benar kita rasakan. Ya, dan emang benar-benar membekas dan teringat gitu loh. Iya benar. Ya, mulai dari gue kali ya. Mulai dari gue kali ya. Gue tuh untuk cerita-cerita horor ya, sebenarnya gue jarang banget sih, karena gue bukan tipikal orang yang peka gitu loh. Iya, kayak bukan yang kayak sensitif, bukan orang yang bisa ngeliat juga. Tapi entah kenapa emang ya dari dulu emang suka aja kita nonton horor. Suka aja sensasinya kayak gitu. Iya sih benar sih, itu yang namanya sensasinya itu. Iya, sensasi itu justru kayak emang jadi peminat gitu ya. Gak cuma nonton film horor, kayak lu main game horor juga kan. Iya, benar. Jumpscare. Iya, benar. Nah itu kalau pengalaman horor pertama yang paling gue inget itu waktu gue SD. Waktu gue SD itu gue lagi tidur di rumah gue yang di Blok A. Iya, rumah lu lah. Iya, pokoknya di Melati Mas ada lah rumah saya dulu. Perumahannya kecil gitu rumahnya. Cuman ya emang dari dulu nggak tahu kenapa emang suasana kompleknya tuh emang agak yang kayak aura-auranya mungkin ya. Iya, aura-auranya tuh ya emang agak kurang aja gitu. Nah, terus di rumah ini tuh gue pribadi sih kayak jarang yang ngerasain hal-hal yang aneh. Tapi kayak abang gue, nyokap gue tuh kadang kayak mereka tuh suka nyium bau bangke gitu. Oh. Ya, padahal mereka di rumah lu nggak ada. Lu tahu nyokap gue sangat pembersih. Iya, sering kayak maksudnya rutin gitu, rutin bersih-bersih, dan itu tuh selalu tercium di daerah dapur. Yang titiknya selalu di situ, yang dimana ya emang nggak ada sampah juga sebenarnya, nggak ada makanan basi juga. Cuman emang tiba-tiba kayak suka kecium kayak bau bangke gitu. Tapi lu udah ngecek nggak kayak di luar mungkin apa nih bau dari kebawa angin atau gimana? Nggak ada, gue udah pada ngecek ya. Soalnya kan emang dulu kan di daerah rumah gue tuh kayak banyak tikus gitu kan. Takutnya takutnya emang ada tikus mati atau apa atau nggak ada. Nah itu satu. Terus ya karena gue juga emang waktu itu masih kecil, jadi kan yang kayak masih belum belum aware lah sama hal. Iya, masih bodo amat. Kayak gitu emang ada apa? Iya, justru malah anak kecil nggak bisa bedain ya. Iya sih sebenarnya. Benar. Nah, terjadilah satu malam gue lagi tidur sama nyokap gue, terus tiba-tiba tuh malam-malam gue kebangun gitu. Oke. Gue kebangun, terus gue kayak melek, terus gue kayak ngelihat sesosok gitu loh. Oh, ini bentukannya nyata atau dia samar-samar gitu? Samar-samar gitu. Samar-samar. Iya, kayak samar-samar. Cuman kayak terlihat jelas kayak dia putih gitu, terus rambut panjang, ya udah tau lah ya apa. Putih, rambut panjang gitu. Terus gue kayak
gue pikir itu tuh bukan apa-apa gitu loh. Gue pikir itu mungkin halusinasi. Terus gue kayak memperjelas gitu kan. Gue bangun terus gue kayak ngeliatin gitu. Aduh, kok langsung merinding gue. Gue itu langsung kayak takut gitu loh, guys. Iya, gue langsung takut terus. Nah, itu karena kan juga auranya udah beda ya. Iya, bener-bener auranya udah beda. Terus kan nyokap gue lagi tidur. Gue bangunin nyokap gue dong, kayak minta tolong, refleks dong. Iya, anak kecil, mama, bangun, ma. Dan nyokap gue gak bangun-bangun. Itu yang gue heran ya, makanya itu karena gue masih kecil juga, gue jadi kayak lupa-lupa inget gitu. Apakah di saat itu gue yang ada di kondisi yang kayak orang bilang rep-repan? Oh, rep-repan kayak ketindihan. Ketindihan, karena gue bener-bener bangunin nyokap gue, dan nyokap gue tuh gak bangun-bangun. Padahal nyokap gue itu orang yang light sleeper. Jadi dia gampang kebangun, Jadi dia gampang bangun gitu loh. Jadi kayak kalau ada suara dikit pasti nyokap gue bangun. Ada suara pasti nyokap gue bangun. Nyokap gue kan kayak gitu. Ini gue udah kayak goyang-goyang tapi nggak bangun-bangun gitu loh. Cuman emang gue nggak bisa bangun. Gue ngerasa gue nggak bisa duduk. Oh, lunya yang kena rep-repan ini. Iya, gue ya jadi kayak gue ngerasa gue nggak bisa nggak bisa ngebangun. Tapi gue cuman kayak bangun mah kayak gitu loh. Kayak gitu. Tapi dia nggak bangun-bangun kan nyokap gue. Gue nggak tahu apakah suara gue di situ nggak keluar apa gimana. Terus gue coba tidur lagi, gue merem gitu loh. Maksudnya gue coba kayak merem. Paksain tidur. Iya, gue paksain merem lagi. Gue paksain merem di situ. Terus nggak bisa, gue kayak masih kepikiran, ngerti nggak? Kayak masih terbayang-bayang. Terus gue melek lagi. Itu tuh kayak makin deket, ngerti nggak lo? Makin deketin gue. Aduh, sungguh serem banget. Aduh Tuhan. Itu masalahnya kalau salah orang kan masih gitu bisa tonjok apa sih? Iya. Kalau gue beda berdoa itu Yesus ampuni Vira ya Tuhan kayak gitu. Gue tuh bener-bener takutnya gitu, saking takutnya, dan gue bangunin nyokap gue masih belum bisa. Cuman gue tutup mata lagi kan, akhirnya itu yang gue akhirnya berdoa, gue bener-bener berdoa, terus gue buka, entah kenapa kayak udah nggak ada. Cuma itu kayak bener-bener serem banget. Itu pas makin deket, pas gue melek terus dia makin deket. Apa itu masih terbayang sama lu sampai sekarang? Masih kebayang jelas, bentukannya kayak gimana tuh masih kebayang jelas sama gue, karena emang tidak terlupakan ya. Iya sih. Nah itu paginya tuh gue bilang sama nyokap gue, Mah tadi malam kok ada bangun-bangunin nggak bangun-bangun sih? Enggak, kamu nggak ada bangunin mama. Dia bilang kayak gitu, nggak nyadar dia. Apakah dia sudah di dimensi lain? Aduh. Lo kayak di film ini Insidious. Iya. Dia kan pindah ke dimensi. Nah itu makanya gue juga kurang paham, karena kan gue masih kecil juga kan. Cuman emang kayak yang seingat gue tuh emang cuman kayak gitu loh. Gue kayak merasa gue ngebangunin nyokap gue, cuma nyokap gue nggak merasa dibangunin, dan nyokap gue juga emang nggak bangun-bangun pada saat itu, kayak gerak juga enggak, bener-bener nggak ngerespon gitu. Terus gue emang juga nggak bisa bangun, nggak bisa apa, cuman ya gue cuma merem-melek gitu doang, ngerti gak sih? Memang kayak maksudnya kayak dada sesek atau gimana maksudnya? Enggak sih, itu tuh lebih kayak karena gue takut aja, nggak sesek sih, nggak sesek, cuman kayak karena lebih gue tuh takut ngelihat itu bentukannya gitu loh. Nah, itu pertama-tamanya gue ngerasain hal yang horor ya. Horor. Kalau lu gimana nih? Kalau gue tuh sebenarnya dari pengalaman gue yang pas masih kecil. Jadi dulu tuh gue udah dari umur 3 tahun sampai SD kelas 1 itu gue demen banget yang namanya kalau liburan gue pasti ke rumah nenek gue. Dimana kan kalau di pikiran anak kecil tuh liburan ya sekedar liburan lah ya. Iya. Kayak nggak ada pikiran lain lah, kayak apakah rumahnya angker ke apa kan kepikiran jadi rumah nenek gue tuh di Solo, dan nama kampungnya adalah kebetulan adalah makam haji. Waduh. Makam haji, jadi makamnya para haji. Dan kebetulan lagi belakang rumah nenek gue adalah permakamannya. Itu biasanya makam-makam keramat tuh gitu. Gue nggak tahu juga, jadi gue nggak pernah pas masih kecil. Gue tuh kalau ke belakang gue cuma ngecekin ayam. Jadi nenek gue tuh pelihara ayam, terus pelihara burung dara kayak gitu. Jadi gue nggak pikiran yang kayak belakangnya inilah. Dan lucu lagi nenek gue tuh punya pohon flamboyan atau apa ya? Pohonnya gede gitu. Berarti bukan pohon apa yang kalau keramat namanya? Pohon apa sih namanya? Beringin. Ya, bukan beringin guys. Jadi dan di situ ada ayunannya. Aduh. Kalau anak kecil kan nggak ada pikiran. Iya, nggak ada pikiran ke sananya gitu ya. Nggak ada pikiran dia cuma main aja gitu kan. Iya. Sampai di suatu ketika ini keadaan gue umur 3 tahun ya. Gue mau pipis keadaannya. Pipis minta ditemenin sama nyokap gue dong, dianterin.
Itu keadaannya jam 2, jam 3, sekitaran jam segituan. Gue keluar, tiba-tiba gue berhenti. Jadi kamar nenek gue itu agak naik, di bawahnya itu baru ruang tamu gitu loh, gede ruang tamu. Di mana di ruang tamu itu ada kursi goyang punya yang yut gue, yang itu yang buyut. Yang uti ya? Yang buyut. Jadi neneknya emak gue. Iya. Neneknya emak gue. Di mana kamar yang yut gue tuh nggak jauh lah dari kursi itu. Terus gue berhenti gitu, terus tiba-tiba nyokap gue nanya, "Dek, kok kamu ngapain?" gitu. Gue kayak cuman diem dan melihat ke arah kursi goyang itu. Terus dengan polosnya dong, anak kecil gitu kan. Gue keren, mungkin yang gue pikirkan itu mungkin yang yut gue atau temennya nenek gue gitu. Ada nenek duduk di sana gitu. Dan emak gue kaget dong. Siapa deh? Nggak ada gitu kan. Nah itu kan memori anak 3 tahun kan nggak mungkin keinget sampai gue kelas 5 SD kan. Dan ketika kelas 5 SD itu kebetulan banget gue nanya gitu ke nyokap gue kayak nyeplos gitu, "Bu, perasaan dulu tuh di rumah nenek itu ada yang tinggal lagi ya, nenek-nenek di sana gitu selain yang yut sama nenek," gitu. Gue nanya gitu. Emak gue langsung inget, "Oh iya, itu kamu tuh sempet dulu pas umur 3 tahun lihat nenek-nenek itu." Dan ternyata nenek-nenek itu adalah kayak gimana ya, dia paling sering gangguin yang yut gue. Jadi dia tuh tinggalnya atau mobility-nya rotasi nggak? Jalan-jalan itu kamar yang yut gua sama di ruang tamu itu. Dia istilah kalau kata orang itu jadi setiap rumah itu pasti ada yang yang jaga gitu. Iya, betul. Dan harusnya yang jaga itu positif dong energinya. Tapi entah kenapa si nenek itu tuh negatif katanya auranya. Dan nenek yang yut gua itu yang buyut gua itu juga sering juga komunikasi sama nenek ini. Katanya sering masuk, terus sering gangguin nenek yang yut gua. Dan paling seremnya yang menurut gua ya, ini gimana ya, jadi yang yut gua itu rinding ya jadi yang yut gua itu lagi tidur, tiba-tiba dipanggil lah pakai bahasa, gua nggak tahu bahasa apa, dia kayak gitu, katanya nggak jelas. Tapi yang yut gua ngerti, bisa ngomong. Dan lu mau tahu yang nenek itu ada di mana? Di atas itu, anjir, apa namanya, plafon gitu. Iya, atap. Dia ngomong sama yang yut gua. Wow. Ya pokoknya tapi gua nggak bisa mengingat full gitu. Kalau tadi yang mengingat ya, kalau gua sekedar terlewat, seingat gue ada orang tinggal lagi gitu. Jadi barulah terkuak dan gue mengerti rumah nenek gue tuh angker ketika gue kelas 5 SD. Dimana baru abang pertama gue dari SMP sampai dia SMA lulus itu dia tinggal sama nenek gue. Dan ternyata memang benar, gak cuman gua yang pernah melihat, ternyata satu rumah itu pernah ngerasain. Pernah ngerasain, pernah digangguin. Soalnya emang gini sih ya guys, tau gue tuh kalau setiap rumah itu kan emang ada penunggunya. Dan itu ada tapi emang nih ya guys, setahu gue emang kalau setiap rumah itu kan emang ada penunggunya ya. Dan kita ini juga punya aura gitu loh. Jadi kayak mereka yang ada di rumah dan setiap tempat itu mereka punya aura, dan kita juga punya aura gitu loh. Nah itu tuh kayak cocok-cocokan aura gitu loh. Kalau misalnya kayak ada yang bentrok gitu kan, kayak auranya nggak cocok nih, yang si penunggu rumah nggak suka sama auranya kita. Ya mereka bakal kayak ganggu, bakal iseng. Mungkin kayak gitu. Orang ada yang bilang ya kayak gue nyari rumah cocok-cocokan. Nah iya, cocok-cocokan. Jadi kalau misalnya kayak yang nunggunya seret ya mereka ya bakal kayak ya udah gitu loh. Nah ngomongin ini nih penunggu rumah, jadi di rumah gue nih gue ada lagi tuh. Jadi tapi baik sih positifnya. Untungnya dia baik, positif. Orang penunggu rumah ini energinya baik lah, bagus. Dia ngejaga, nggak ganggu dia. Cuman ganggunya bukan dari segi kayak sering toilet bual atau gimana. Jadi
kalau dilihat sama om gua yang bisa lihat, itu orangnya bau. Terus tinggalnya di dekat kamar mandi. Jadi suatu ketika kenapa di rumah gua mirip kayak lu, kayak bau bangkai kan, kalau lu bau bangkai. Kalau gue tuh bau kentut anjir. Oh gitu. Bau kentut, jadi nggak ada yang kentut nih. Bahkan pun waktu itu nyokap gue lagi sendiri di rumah gitu. Terus dan baunya tuh sama. Kentutnya baunya sama. Kayak gitu-gitu terus. Gitu-gitu terus. Dan kok lewat. Ternyata pas om gue tinggal nginep di sana. Om lu emang kayak punya kemampuan. Iya, peka. Nah mungkin si penunggu ini dia peka kali sama orang-orang yang punya, bisa lihat dia dan bisa komunikasi sama dia. Diginiin dong, ditampakin digini. Jadi lagi tidur di ruang tamu, om gue tiba-tiba ditampakin gini mukanya. Berpapasan. Tapi kan om gue yang gak kaget itu langsung lihat. Iya. Oh, gitu doang om gue. Karena mungkin hal yang sudah biasa gitu ya. Iya, karena baru besok pagi diceritain ke nyokap gue. Sering itu gak sih ngerasain bau? Bau, iya. Iya, sering kayak bau kentut gitu katanya. Tapi gak ada yang kentut. Bahkan waktu itu nyokap gue cerita, bahkan lagi sendiri gitu, bau itu keluar terus. Agak lucu. Iya, tapi jadi, agak serem juga ya guys. Kalau gue bilang sih ini gak serem karena mungkin dia nggak ganggu dan kayak cuma bau-bau aja. Iya benar. Itu sih kalau menurut gue yang ninggalin di rumah gue. Kalau di rumah gue nggak tahu sih ya, emang gue tuh emang jarang banget dapet kayak gangguan kayak gitu. Kayak yang paling gue inget dan yang paling emang parah itu cuma yang pas gue di Blok A doang itu, rumah gue yang waktu gue SD. Nah, selebihnya kan gue emang dalam beberapa tahun ini gue emang sering pindah-pindah rumah ya. Nah, kayak teman-teman gue terus gitu loh yang kayak ngerasain, dan mungkin abang gue yang kayak ngerasain di gitu. Rumah lo yang sekarang? Iya, di rumah gue yang sekarang. Terus di rumah gue yang di Blok T juga. Teman-teman gue yang lebih kayak sering ngerasa. Dan awalnya dulu waktu di Blok T itu, sebelum gue masuk ke rumahnya justru kayak ya, balik lagi kan tadi kan kayak cocok-cocokan ya. Gue sama nyokap gue tuh ngerasa itu kayak enak aja gitu waktu pertama sebelum masuk ke rumah itu ya. Waktu lagi survei rumah gitu, menurut gue sih nyaman gitu rumahnya. Tapi kayak ada mbak gue, terus temen gue yang gue gak betah di rumah. Iya, kayak nggak enak gitu loh. Di kayak, rumah lu yang di Blok T. Oh, Blok T. Iya, yang di Blok T. Bilang, aduh gue tuh kan gue merinding. Dan Blok T tuh kayak, aduh gue nggak enak deh, film kayak di atas. Aduh. Terus kayak si Mbak Ira, mbak gue dulu, juga. Dia bilang, kok serem banget sih dek rumahnya gini-gini. Serem? Enggak ah. Jadi ya emang gitu, ngerti gak sih? Yang atas tempat buat nyuci itu. Iya. Kalau gue pernah. Lu ngerasa? Kalau gue di rumah lu yang Blok T justru enggak. Enggak kan? Di rumah lu yang ini. Yang sekarang. Iya. Makanya yang sekarang itu. Karena hawanya yang gue rasain, jadi rumahnya Vira ini sempat dulu tuh jadi usaha dan sempat disewa sama orang, dan pas disewa sama orang tuh beda gitu bentukannya, dirubah gitu. Entah kenapa auranya lebih enakan ketika pas masih jualan. Jadi sebelum dirombak gitu rumahnya. Dan setelah disewa sama orang kan dirombak tuh. Nah ini dengar cerita dari yang nyewa ya gitu. Iya, dari si penyewa ini rumah gue itu emang horor banget yang sekarang gue tinggalin. Padahal gue gak pernah lihat diri gue yang percaya nggak percaya gitu. Masa sih? Soalnya dulu gue gak pernah ngerasain aneh-aneh gitu. Orang dulu toh gue nginep aja gitu di rumah dia atau di rumah di Vira tuh gue nginep aja gitu di rumah abangnya. Anak-anak tuh kayak bener-bener tidur ngemper aja. Biasanya nggak ada yang diganggu gitu. Tapi entah kenapa pas disewain sama orang masyarakat apa namanya, pegawainya banyak yang keganggu. Banyak yang diganggu, ada yang kesurupan, terus diliatin gitu. Iya, tapi emang kali. Sekarang gue ngerasain sih emang beda sih. Iya. Gue juga sebenarnya ngerasain ada perbedaan. Cuman ya tetap aja gue kayak yang nggak diganggu gitu loh, nggak yang sampai kayak. Ya mungkin karena mereka tahu lu yang. Iya, nah nggak tahu itu juga kan balik lagi ya, tergantung perbuatan kita kayak gimana gitu loh. Cukup menegangkan sih, tapi karena kayak ya ini pengalaman kita, pengalaman pribadi. Kita nggak tahu kalian yang menilai lah. Iya, kalian yang menilai. Atau mungkin kalian bilang kita merekayasa, boleh. Tapi kan karena emang kita nggak punya kemampuan khusus. Nggak punya, karena kan gue cuma bisa ngerasain dong. Cuman ya emang kita kayak pengen sharing aja gitu. Jadi buat teman-teman malam Jumat Arkes,
yang punya cerita-cerita menarik atau cerita-cerita horor atau seram, boleh langsung. Boleh banget di-share. Komen di YouTube kita. Di YouTube kita, atau juga boleh DM Instagram kita di Arnoldi Entertainment, atau juga boleh komen juga di Instagram kita, atau juga di TikTok kita ya, di Arnoldi Entertainment juga. Sama. Nah, buat teman-teman, semoga cerita kita ini bisa diambil positifnya dan dibuang yang jelek-jeleknya. Iya. Dan buat kalian juga, ya apakah kalian percaya? Ya, balik lagi ke pribadi. Apakah kalian percaya? Kalau lu percaya nggak? Percaya. Gue juga percaya. Percaya. Yeah. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.